Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi yang indah ini. Kembali Allah mudahkan kita untuk membuka lembaran-lembaran kebaikan kita di sisinya. Di antara kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menuntut ilmu, di mana ilmu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Bahwa jalan ilmu merupakan jalan surga, jalan yang paling cepat untuk kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh kebaikan kita, termasuk ilmu yang kita pelajari. Allah berikan pemahaman dan Allah jadikan sebagai cahaya dalam kehidupan. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah. Pagi ini kita akan mempelajari empat kebaikan, empat pesan, pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan pada surat Al-Qasas ayat 77, di mana ayat yang akan kita baca ini merupakan ayat yang mengajarkan kepada kita keseimbangan di dalam menjalani kehidupan kita, bahwa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak untuk mencari kehidupan kita yang fana ini, tidak mencari dan mengumpulkan harta, kekayaan, kekuasaan kita yang semua itu akan berakhir. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan-peringatan di dalam banyak ayatnya tentang hakikat kehidupan dunia ini, akan berakhirnya kehidupan dunia ini, dan akan sengsaranya orang-orang yang larut dan tertipu dengan kemewahan dunia ini. Maka pada surat Al-Qasas ayat 77 ini ada empat pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita, sehingga kita seimbang antara dunia dan akhirat kita, sehingga kita bisa mengukur mana yang lebih utama dalam kehidupan kita dan mana yang harus kita dahulukan. Tidak kita mendahulukan satu bagian dari kehidupan dunia ini, kecuali memang ada panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang mulia ini Allah jadikan sebagai bagian yang tak boleh terpisah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Wabtaghi, ay carilah. Apa yang dicari? Karunia yang telah Allah berikan pada kamu dalam kehidupan akhirat. Carilah pahala, kebaikan yang telah Allah berikan kepada kamu pada kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu di dalam kehidupan dunia ini. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada manusia kama ahsanallahu ilaik,
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan engkau buat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Inilah 4 pelajaran, 4 wasiat yang mesti kita ambil dari surat Al-Qasas ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kalau kita melihat ayat siyaqul ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini pada kisah Qarun. Ya, di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan Qarun, seorang laki-laki yang tamak, yang rakus, yang lupa kepada hakikat dirinya, yang lupa kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepadanya harta, Allah yang memberikan kepadanya kekayaan. Di saat dulu dia susah, dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam meminta agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang tidak menyenangkan. Lalu kemudian Musa alaihissalam mendoakan, Allah berikan kepadanya kelapangan, Allah berikan kepadanya rezeki, Allah bukakan pintu-pintu kehidupan. Namun setelah Qarun memiliki harta yang kaya raya, harta yang melimpah ruah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pepatah, kacang lupa kepada kulitnya. Lupa kalau dia adalah makhluk yang lemah. Lupa kalau dia hamba yang tidak memiliki apa-apa. Lupa kalau dia hamba yang tidak punya daya dan upaya. Semua itu adalah pemberian Allah. Semua harta yang didapatkan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah terpedaya oleh hartanya, lupa atas diri dan mengikuti hawa nafsunya. Maka kemudian ya dikatakanlah kepada Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah Allah karuniakan kepada kamu dalam akhiratmu, dalam kehidupan akhiratmu, dan jangan lupakan bagian kamu dalam kehidupan dunia ini. Berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan jangan engkau buat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukainya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, sampai Allah katakan padanya pada ayat yang ke-78, innama utituhu ala ilmin indi. Ini sebuah kesombongan, keangkuhan. Dia merasa apa yang ia peroleh itu dari dirinya. Dia merasa itu karena skillnya, karena kepintarannya, karena kehebatan dia mengelola harta, mencari pekerjaan. Ini sebuah kesombongan yang patut untuk kita jauhkan dalam kehidupan kita. Apa yang Allah berikan kepada anda itu dari Allah. Apa yang Allah berikan kepada anda dari kehidupan dunia itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah anda merasa itu adalah kehebatan anda. Jangan pernah anda merasa bahwa itu adalah anda dapatkan karena skill anda. Tidak. Semua itu adalah Allah yang memberikannya. Maka Qarun menjadi sebuah permisalan terhadap orang-orang yang lupa daratan. Qarun adalah sebuah permisalan terhadap orang-orang yang lupa dengan hakikat dirinya. Qarun adalah permisalan kepada orang-orang yang sombong atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Asyahid, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu kaidah penting di dalam bagaimana kita berinteraksi dengan harta kita, yang merupakan sebuah sarana yang Allah berikan untuk menegakkan kehidupan. Kita tahu dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tentang harta ini, ikhwatal kiram rahimakumullah, Allah akan tanyakan 2 perkara. Min aina iktasabtahu wa fima anfaqtah. Ya, dari mana engkau dapatkan, saudaraku, hartamu itu, dan kemana engkau belanjakan hartamu. Semuanya akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. 2 muara pertanyaan ini mesti kita persiapkan dari sekarang. Wahai anda yang masih sibuk dan anda masih tertarik dengan sumber harta yang haram, seperti misalnya anda yang masih bergelimang dalam kehidupan ribawi, anda yang masih
berpakaian riba, ya, kemudian minum dari minuman hasil riba, ya, tinggal dari tempat tinggal yang hasil riba, atau Anda yang masih memakai kendaraan riba yang hasil dari usaha riba, segeralah Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut seseorang kecuali apa yang ia mampu. Kalau hari ini Anda belum mampu membangun rumah dengan uang tabungan Anda atau penghasilan yang halal dari Anda, maka jangan lakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisalnya Anda mengkredit rumah dengan cara riba, ya, Anda berinteraksi dengan sebuah bank yang itu merupakan ta'amul dengan ta'amul riba, atau Anda membeli sebuah kendaraan yang Anda memaksakan diri Anda untuk memiliki kendaraan itu, tetapi caranya dengan transaksi riba, atau ingin memiliki rumah dengan cara transaksi riba, ketahuilah wahai saudaraku, semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin Anda merasa Anda hebat, Anda punya rumah yang luas, mewah, Anda punya kendaraan yang mewah, Anda punya kendaraan yang semua itu dengan cara transaksi riba. Wahai saudaraku, Anda yang melakukan perdagangan tapi dengan cara yang riba, maka hentikan semua itu. Penghasilan engkau dapatkan dengan cara riba, atau cara interaksi Anda dengan harta dengan interaksi riba, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ancamannya sangat besar, bahwa di antara dosa riba yang paling ringan ikhwatal kiram, dosanya ibarat orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri, waliyadzubillah. Kata zina saja kita sudah tidak ingin mendengarnya, bahkan kita tidak merasa nyaman dengan kata-kata itu. Apalagi seseorang dikatakan dia berzina dengan ibu kandungnya. Bersabarlah wahai saudaraku, atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Carilah apa yang Allah sukai dan apa yang Allah ridai. Jangan cari apa yang diridai dan dicintai oleh manusia dalam pandangan manusia. Lakukan sesuatu yang Allah cintai. Tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Sesungguhnya kehidupan kita ini akan berakhir. Kehidupan dunia ini akan sirna, dan semua itu akan ditinggalkan. Apalagi Anda yang sudah tahu tentang bahayanya riba, Anda sudah tahu dari bahayanya penghasilan dari cara yang haram. Maka ayat ini ikhwatal kiram rahimakumullah mengajarkan kepada kita agar kita bisa berinteraksi dengan baik dengan harta kita, dengan kehidupan kita, agar kita bisa seimbang, min ghairi ifratin wala tafrid, ya, wala ghulu wala jafa. Kita tidak bersikap kasar, tidak bersikap kaku, dan juga tidak bersikap bermudah-mudahan, ya, apalagi dalam urusan agama dan urusan dunia kita. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita tentang kaidah kehidupan. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita tentang kaidah kehidupan. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, maka kita akan lihatkan urutan-urutan. Allah mengajarkan kepada kita urutan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nasihat yang pertama agar kita memperhatikan kehidupan akhirat kita. Mari kita lihat satu persatu. Pelajaran pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Naam, Allah menyuruh kita untuk mencari pahala dalam urusan akhirat kita. Karena sesungguhnya akhirat itu hiyal mustaqbal alladhi yajib ala kulli aqil ayas'a lin najati fiha. Akhirat adalah masa depan kita. Al-mustaqbal, masa depan, yang masing-masing orang berakal berusaha agar selamat dalam urusan akhiratnya. Dan kehidupan dunia ini sebagai permulaan, persiapan, sarana untuk bisa kita selamat. Jangan kita kotori kehidupan masa depan kita di akhirat
dalam proses kehidupan kita di dunia ini. Yang harus dia pikirkan, jadikan apa yang ia lakukan di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Oleh itulah Allah mengatakan kepada kita, Qarun dia telah mendapatkan sarana. Qarun dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat, kunci-kunci untuk mendapatkan pahala di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Di saat semua orang memiliki kesusahan hidup, tapi Allah berikan kepada dia kelebihan. Di saat semua orang memiliki kesempitan, dia berikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada dia untuk beramal, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar dia bersedekah, agar dia berinfak, tidak mengikuti hawa nafsu yang membelenggu dia. Tapi memang dia lupa akan tujuan kehidupan dia. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dia menjadi orang yang sombong, sehingga sarana yang Allah berikan kepadanya tidak bisa mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Dia menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang merasa dia hebat atas dirinya, mendapatkan harta itu atas dirinya. Maka siapapun yang hari ini yang menyombongkan dirinya dengan harta yang ia peroleh, maka sungguh dia merestorasi pemikiran daripada Qarun. Hari ini yang merasa hebat, mendapatkan penghasilan yang besar atas skill yang ia miliki, atas kehebatan yang ia miliki. Dia merasa ini adalah kehebatan dia, kelihayan dia mencari uang. Maka sungguh dia telah meniru pemikiran Qarun. Sadarlah wahai saudaraku, bahwa semua itu adalah ujian, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Semoga Anda dan kita semua termasuk orang-orang yang lulus dalam ujian harta ini. Ini pelajaran pertama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempersiapkan masa depan akhirat kita dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam ibadah, berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kita tentang akhirat, kehidupan kita yang hakiki dan abadi. Barang siapa yang menjadi orientasi kehidupannya adalah akhirat, maka akan Allah berikan kepadanya kelapangan, akan Allah berikan kepadanya kekayaan, akan Allah berikan kepadanya urusan yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memikirkan akhirat, dunia dia akan dapat. Tetapi sebaliknya, orang yang memikirkan dunia, akhirat belum tentu dapat. Maka ketika orientasi hidupnya dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang hanya telah Allah takdirkan, tidak lebih daripada itu. Bukalah mata hati kita, bukalah pikiran kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Dan dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah kenikmatan yang sedikit jika dibandingkan nikmat yang telah Allah sediakan di akhirat. Nah, pelajaran yang kedua, ikhwatal kiram rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita agar kita mencari karunia Allah, pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagian kamu dalam kehidupan dunia. Naam, seperti mana ayat ini berbicara tentang kepada Qarun, ya, di mana Allah menyuruh dia untuk mencari kenikmatan di akhirat, pahala melalui rizki, harta yang telah Allah titipkan padanya. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Naam, ini sebuah bentuk larangan bahwa boleh kita, ya, ala sabili al-ibaha, boleh kita di mana menjadikan bagian kita di dunia ini, karena tidak boleh lupa karena kita masih di dunia. Ya. Allah tidak mencela orang-orang yang mencari kehidupan
Allah tidak mencela orang-orang yang bekerja mencari kehidupan untuk keluarganya, bahkan dinilai sebagai jihad fisabilillah. Allah tidak melarang kita untuk mencari bagian kita di dunia ini. Ya, bagian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk menegakkan punggung kita, menegakkan kemaslahatan keluarga kita, memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga kita, baik itu dalam urusan pakaian, minuman, tempat tinggal kita, bahkan kendaraan kita, bahkan untuk ya sekolah dan seluruh apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Silakan Anda bekerja, Anda bertijarah, Anda memiliki sebuah pekerjaan yang di bidang tertentu di perusahaan atau menjadi seorang ASN, silakan. Tapi yang terpenting adalah ketika Anda bekerja, ketika Anda berdagang, ketika Anda melakukan sebuah tugas, maka Anda tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ihtirasun fil mau'izati khasyatan nufurul mau'udhi min mau'izatil wa'id. Kenapa? Li'annahum lima qalu liqarun wabtai fima ataka Allah darul akhirah ay ahum an yatruk hudud ad-dunya fala yusta'mal maluhu illa fil qurbat. Maksudnya adalah di mana ketika Anda bekerja, Anda tidak boleh lupa bahwa harta-harta yang telah Allah berikan kepadamu itu adalah untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku yang telah Allah berikan kepada Anda harta, gandenglah orang-orang yang berilmu untuk berjihad dengan hartamu. Bantulah mereka. Bantulah agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan hartamu. Berjuanglah Anda dengan hartamu. Di sana ada masjid yang harus diselesaikan, Anda adalah orang yang paling pertama. Di sana ada lembaga pendidikan yang harus disupport, maka Anda orang paling mensupport. Di sana ada dakwah, ada kegiatan-kegiatan keilmuan, Anda orang yang paling terdepan. Inilah yang harus dijadikan bagian dalam kehidupannya. Jangan Anda orang yang menghalangi dakwah. Jangan Anda orang yang menggunakan harta untuk menjadikan dakwah itu terhambat. Jangan Anda orang termasuk dengan kekuasaan Anda menjadi orang penghalang terhadap Islam. Tidak. Gunakan hartamu untuk mendapatkan kebaikan di akhiratmu. Ini maksud wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan kamu di dunia ini sebagai bagian yang tidak boleh terpisah dalam kehidupan akhiratmu. Anda perlu kendaraan, Anda perlu rumah, Anda perlu pakaian, Anda perlu seluruh apa yang dibutuhkan keluarga. Boleh, silakan diberikan. Bekerja dan kemudian Anda berikan itu semua, silakan. Karena Anda masih hidup di dunia ini. Fa inna dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Jembatan untuk kita bisa mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Qatadah berkata, nasibud dunya huwal halalu kull. Bagianmu dari dunia ini yang mana sih yang harus kamu cari itu? Kata Qatadah, bagian yang halal, itulah bagian kamu. Yang haram bukan bagian kamu. Yang abu-abu bukan bagian kamu. Jangan tertarik kepada sesuatu yang haram. Jangan tertarik pada sesuatu yang syubhat. Karena Nabi mengatakan, "Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Orang yang mengambil bagian pada syubhat, maka dia sungguh telah jatuh kepada hal yang haram. Tapi orang yang selamat dari syubhat, maka dia telah selamatkan dirinya dan agamanya. Jadi bagian dunia mana yang tidak boleh kita lupakan? Bagian dunia yang halal. Jangan coba-coba masuk pada perkara dunia yang haram atau yang syubhat. Makanya ayat ini Allah jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, sebagai kaidah dalam kehidupan kita. Ya, Allah menggunakan min ya li tab'id wal murad bidunya na'imuha atau na'imiha. Maksud dari dunia adalah kenikmatannya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia ini.
Ya, atau sebagian kenikmatan dunia ini. Ada sebuah pertanyaan yang barangkali muncul di sebagian orang. Kita sebagai manusia telah dijadikan fitrah ini mencintai harta. Dan kita sangat terikat dengan harta. Bagaimana mungkin Allah menyuruh kita untuk melupakan bagian harta kita? Barangkali ada yang mengatakan ini mustahil. Tidak mungkin kita melupakan harta. Tidak mungkin kita melupakan bagian kita di dunia ini. Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Bagaimana kita bisa memberikan ulasan terhadap apa yang disampaikan ini? Fal jawab wallahu ta'ala alam, bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita at-tawazun. At-tawazun. Saudara-saudariku rahmati Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita at-tawazun, keseimbangan. Keseimbangan antara ya di dalam apa fit ta'amul ma'azinatid dunya, keseimbangan kita di dalam berinteraksi dengan keindahan dunia. Misalnya al-mal adalah harta. Qad yasma' ahadut tujar aw al-asriya mithl hadhihi al-mau'izah. Barangkali orang-orang yang kaya, ya orang-orang yang memiliki harta mendengarkan nasihat ini. Barangkali mereka berpikir kita harus melepaskan dunia, kita harus meninggalkan dunia, kita tidak perlu kepada dunia. Barangkali mereka berpikir seperti ini. Ya. Dan kita harus fokus kepada akhirat. Kita harus hanya berpikir tentang akhirat saja. Kita katakan kepadanya, wahai saudaraku, kita tidak meminta Anda untuk meninggalkan dunia Anda, harta Anda, kekayaan Anda, tempat yang mewah Anda. Tidak diminta Anda untuk meninggalkan itu semua. Yang diminta Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku, balil matlub minka al-adl. Anda bisa berinteraksi dengan seimbang, ya, wa i'ta' kulli dzi haqqin haqqah. Yang diminta adalah Anda memberikan hak masing-masing dengan sesuai porsinya. Ketika Anda bekerja silakan. Tapi di saat jam salat Anda tidak boleh lupa salat. Tidak ada panggilan yang paling terbesar di dunia ini setelah panggilan azan itu kita dengarkan. Pekerjaan manapun dia harus ditinggalkan. Rapat apapun yang sedang Anda kerjakan ke saat itu, tinggalkan. Tinggalkan semuanya. Semua panggilan dunia ini kecil jika telah dipanggil oleh panggilan azan. Maka inilah artinya Anda tidak melupakan pekerjaan, kebagian dari Anda dari kehidupan dunia ini. Anda bekerja, tapi di salat Anda salat. Banyak orang yang bekerja mencari rezeki tapi lupa kepada hak zat yang pemberi rezeki. Lupa kepada zat yang memberi rezeki yang maha kaya itu. Hatinya tergantung kepada makhluk. Hatinya sangat tergantung kepada harta duniawi ini. Jadi orang-orang kaya tidak diminta untuk meninggalkan hartanya, meninggalkan segala apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tapi yang diminta kepada Anda adalah untuk memberikan porsi yang proporsional. Berikan setiap hak sesuai dengan kadarnya. Oleh itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam maknanya adalah huwal aklu wasyurbu min ghair israf. Maksudnya kata beliau, makan dan minum tanpa harus boros. Anda boleh makan dengan seluruh jenis makanan di dunia yang halal. Anda boleh minum dengan minuman yang halal di dunia ini, tapi tidak boleh boros. Ambillah makan sesuai dengan kebutuhan Anda. Minumlah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Yushiru ila hadha ma dzakarnahu anifan, dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa kita diajarkan untuk seimbang di dalam berinteraksi dalam kehidupan dunia kita. Tidak kita larut dalam kehidupan dunia, lupa kepada akhirat yang menjadi tujuan kita, yang menjadi tujuan masa depan kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah, barangkali inilah yang terjadi di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di sebagian sahabat, ya, mereka memahami tentang sebuah makna zuhud yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, atau makna at-ta'abbud yang memang tidak sesuai dengan
apa yang dituntun. Hina sa'alu an ibadatin Nabi SAW, ketika mereka bertanya tentang ibadah Nabi SAW, ya, lalu kemudian mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sangat kecil, tidak sebanding. Ya, Nabi SAW adalah orang yang telah diampunkan Allah dosanya. Nabi adalah orang yang telah dijamin masuk surga. Nabi telah mendapatkan kenikmatan. Ya, sudah pasti diampunkan dosanya, masuk surga. Aina nahnu minan Nabi SAW? Di mana posisi kita dibandingkan Nabi SAW? Dia mencoba melihat kepada diri mereka dan menganggap kecil apa yang mereka lakukan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad saja telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, maka mereka mulai menyimpulkan, amma ana fa inni usallil laila abadan. Yang pertama mengatakan, aku akan salat malam selama-lamanya. Wa qala akhar ana asumud dahra wa la uftir. Aku akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan pernah berbuka. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Berita itu sampai ke Nabi, lalu Nabi menemui mereka. Kalienkah yang mengatakan ini dan ini? Amma wallahi, kata Nabi SAW, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir, saya berpuasa dan saya berbuka. Wa usalli wa arqud, saya salat dan saya istirahat tidur. Wa atazawwajun nisa fa faman raghiba an sunnati falaisa minni, dan saya menikah. Yang tidak menikah maka bukanlah orang yang tergolong kepada golonganku, kata Nabi SAW. Ikhwatal kiram, Islam mengajarkan kita at-tawazun yang dibangun di atas dua pondasi kuat, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan itulah kesempurnaan Islam. Bukan sempurna berdasarkan pikiran seseorang. Para ulama telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya zuhud, bagaimana sesungguhnya ahli ibadah. Bukan berarti kita meninggalkan dunia ini, ya. Bukan berarti kita harus meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Tetapi kita harus berusaha untuk seimbang di dalam interaksi dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya, ada sebuah pelajaran yang indah dari kalimat ini, di mana para ulama mengatakan arada ayyaj'al ad-dunya syai'an hayyinan mu'arradan lin-nisyan wal ihmal. Allah hendak ingin menjadikan dunia ini sesuatu yang hina, yang mudah dilupakan, ya, yang mudah untuk diabaikan. Fahuwa yudzakkiruna biha, Allah ingatkan kita. Jangan larut kita dengan dunia ini, jangan hanyut dengan dunia ini, tapi jadikan dunia itu sesuatu yang kecil di mata kita. Jadikan dia sebagai sesuatu yang hina, ya. Wa yahussuna ala an na'khudha minha binasib. Allah menyuruh kita untuk mengambil bagiannya, karena kita masih hidup di dunia. Fa ana la aqulu lak, saya tidak katakan kepada kamu, la tansa syai'al fulani illa idza kuntu a'lam annahu urdatan linisyan. Wa hadha janib min jawanibil wasatiyah wal i'tidal fil Islam. Wallahu taala alam. Ikhwatul kiram, kita tidak boleh melupakan bagian kita di dunia ini yang bisa menegakkan kehidupan kita dan bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah inginkan dari kita. Ini sebuah pelajaran al-wasatiyah wal i'tidal di dalam agama yang mulia ini. Keseimbangan di dalam bersikap terhadap dunia ini. Pelajaran yang ketiga, ikhwatul kiram rahimakumullah, dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di sini tentu pada ayat yang merupakan dalam cerita Qarun, ya, wahai Qarun, Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah memberikan karunia-Nya kepadamu, maka kamu harus berbuat baik kepada manusia. Menolong orang-orang miskin, membantu orang-orang yang susah, yang mengeluarkan zakatmu yang telah Allah wajibkan.
berbuat baik kepada manusia. Wa hadha yattafiq tamaman ma'at aqli wasyara'. Ini sangat sesuai dengan apa yang sejalan dengan akal dan syariat. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada bagian balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya, wal ihsan secara umum masuk di dalam ibtigha daril akhirah. Oh, Anda membantu orang yang susah, memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, ya, meringankan orang yang sedang punya kesulitan, itu namanya ihsan. Ihsan dalam rangka ibtigha darul akhirah. Ya, dengan harta yang Allah berikan, maka Anda mendapatkan ya kebaikan-kebaikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kama di sini kaf litaswi'i ka ihsanillahi ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang sebagaimana sebagai ka ihsan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah sehatkan badanmu, Allah lapangkan rezekimu, Allah berikan kehidupan yang layak padamu. Maka ingat-ingat ini. Ingat-ingat kelapangan yang Allah berikan ini, kemudahan yang dalam urusanmu. Maka mudahkan urusan orang lain. Lapangkan orang lain. Jadikan mereka senang, bahagia dengan apa yang engkau berikan kepadanya. Sehingga ya ketika Anda membantu orang lain, Allah mudah-mudahan tambahkan rezekimu. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka dalam ayat yang mulia ini ada bentuk illat, alasan ya, di mana Allah menyuruh kita untuk wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sebagaimana engkau ingin mendapatkan kemaafan dari Allah, ampunan dari Allah, maka ampunkanlah dan maafkanlah hamba-hambanya. Ya? Wal ya'fahu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kalau Anda memaafkan orang lain, kalau Anda memberikan uzur kepada orang lain, memberikan ampunan terhadap kekhilapan orang lain, memaafkannya, maka Allah juga akan memberikan maaf dan ampunan kepadamu. Begitu juga ya, kama tuhibbu ay yuhsin ilaika rabbuk, sebagaimana engkau ingin Allah berbuat baik kepadamu, wa yadumu ihsanuhu, dan ihsan Allah kepadamu terus menerus tanpa terputus, fala taqta ihsanaka an khalqihi, maka jangan engkau putuskan ihsanmu kepada makhluknya. Wa illa fallahu ghaniyun 'anil alamin. Karena sesungguhnya Allah kaya. Ya, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh denganmu. Apa yang Allah berikan kepadamu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Andaikan seluruh makhluk di muka bumi ini Allah berikan kepada mereka kekayaan harta, maka tidak akan berkurang kekayaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang ketiga, ikhwatul kiram, di mana Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam bahasa lainnya, kalau kamu ingin Allah berbuat baik kepadamu, maka engkau harus berbuat baik kepada manusia. Kalau Allah ingin mengampunkan dan memaafkan dosa dan kesalahanmu, maka maafkanlah dosa dan kesalahan orang lain. Pelajaran yang keempat dari ayat yang mulia ini, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan engkau buat kerusakan di muka bumi ini. Tentu dalam kisah Qarun, ya, Allah telah berikan kepadamu kelapangan rezeki, ya, maka carilah karunia Allah di akhirat. Jangan lupa bagianmu di dunia ini, dan berbuat baiklah engkau kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard. Ini pesan yang keempat, jangan engkau buat kerusakan di muka bumi. Hadza tahzirun minallah, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fasad didul ihsan. Ihsan adalah kebaikan. Itu adalah perintah Allah. Al-fasad adalah lawan daripada ihsan. Fal amru bil ihsani yaqtadi an-nahy anil fasad. Berbuat baik kepada manusia
itu sesungguhnya larangan untuk berbuat merusak kepada manusia, berbuat kerusakan. Naam, ikhwatal kiram rahimakumullah, banyak orang yang kaya tapi yang dilakukan adalah kerusakan. Banyak orang yang berpunya tapi yang dihadirkan adalah kerusakan, kemungkaran, kemaksiatan. Ya, Anda dengan harta Anda membuat sebuah tempat di mana manusia bermaksiat, ini kerusakan. Anda berdagang lalu kemudian Anda berdagang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ini kerusakan. Anda membuat sebuah sayembara dan kemudian itu adalah memberikan sesuatu yang diharamkan, itu adalah kerusakan. Maka kerusakan-kerusakan ini tidak boleh Anda lakukan dengan harta yang telah Allah titipkan kepada Anda. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan buat kerusakan karena Allah tidak menyukainya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka inilah larangan. Kenapa kita dilarang untuk berbuat kerusakan? Karena Allah tidak menyukainya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kalau kita amati Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan, kita akan merasakan betapa indahnya Al-Quran itu dan akan memberikan pencerahan kepada kita. Sungguh sangat banyak kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, itu menjadi pelajaran mahal bagi kita hari ini. Sebuah panduan yang kokoh, sebuah panduan yang indah. Karena Al-Quran itu Allah katakan, yahdi lillati ya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, kepada jalan yang lurus. Al-Imam Syafi'i ya mengajak kita ya bahwa Al-Quran itu merupakan ya, panduan yang harus untuk panduan yang harus kita pelajari, panduan yang harus kita pegang. Nah, tapi jarang di antara manusia ini menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. Ainal mutadabbirun ya wan nahiluna min hadzal ma'in alladzi la yandab. Orang-orang yang ingin berusaha mendapatkan pelajaran dari mata air yang segar ini. Oleh itu, inilah pelajaran yang kita dapatkan dari surah Al-Qasas 77. Pelajaran pertama, bahwa kita harus mencari, bersungguh-sungguh mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dari rezeki-rezeki yang halal. Bersungguh-sungguhlah mencarinya dari rezeki yang halal. Jangan jadikan dirimu terjerumus dan masuk kepada hal yang haram. Yang ketiga, hendaklah berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya, berbuat baiklah kepada manusia karena itu akan mengundang ya ihsan Allah kepadamu. Yang keempat, kalau Allah sudah berikan fasilitas-fasilitas kepadamu, karunia, harta, maka jangan engkau buat kerusakan di muka bumi ini. Fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-qasda fil faqri wal ghina. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap sederhana di dalam atau di saat kita berkekurangan atau di saat kita berkecukupan. Wa nas'aluka na'iman la yanfad. Kami mohon kepada Engkau ya Allah nikmat yang tidak habis. Wa qurrata 'ainin la tanqati. Kami minta kepada Engkau ya kesejukan mata, keindahan mata yang tidak pernah putus. Wa nas'aluka ar-ridha ba'dal qada. Kami mohon kepada Engkau ar-ridha terhadap ketentuan-ketentuanmu. Wa bardal 'aishi ba'dal maut. Kami juga minta kepada Engkau kesejukan hidup ya, keindahan hidup ya setelah mati nanti. Wa nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Kami mohon pula kepada Engkau ya Allah agar bisa memandang wajahmu agar kami bisa menikmati pandangan kepada wajahmu. Wa syauqi ila liqa'ik, dan jadikan kami orang-orang yang rindu untuk bertemu denganmu fi ghairi darra wala mudirra wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waja'alna hudatan muhtadin. Semoga Allah berikan kepada kita ya petunjuk dan Allah jadikan kita orang-orang yang berhias dengan keimanan dan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Semoga 4 pelajaran ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.